Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah pengantar musik anak usia dini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis dan bentuk daripada alat musik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sensitivitas bunyi anak usia dini. Oke, nah apa toh itu yang dimaksud dengan sensitivitas bunyi? Menurut KBBI, sensitivitas itu merupakan kepekaan atau kecepatan respon. Bunyi merupakan getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, ataupun zat padat. Ya. Nah, jadi bunyi itu berasal dari getaran yang merambat melalui media. Medianya bisa gas, cairan, ataupun zat padat. Oke. Nah, gelombang bunyi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang dimaksud dengan infrasonik itu adalah gelombang bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Nah, gelombang infrasonik ini tidak dapat ditangkap oleh indera pendengaran manusia dikarenakan bunyinya terlalu rendah. Akan tetapi ada yang bisa mendengarkan infrasonik, di antaranya yaitu hewan seperti gajah, burung, jangkrik, dan lain-lain. Contoh bunyi infrasonik itu adalah gunung meletus atau mungkin ada gempa bumi ya. Mungkin pada saat gunung meletus itu yang didengar atau yang bisa mendengar itu adalah hewan-hewan saja. Mungkin pada saat meletusnya gunung itu melibatkan atau menyebabkan kalderanya mungkin harus keluar atau terpental dari puncak gunung. Nah, maka itu pasti pendengaran manusia juga bisa mendengar. Nah, tetapi pada saat proses meletusnya ya, proses mau meletusnya gunung itu yang bisa mendengar adalah para hewan biasanya. Maka pada saat gunung itu mau meletus biasanya hewan itu turun dari gunung karena mereka tahu bahwa gunung itu mau meletus. Selanjutnya yaitu gelombang audiosonik. Nah, yang dinamakan gelombang audiosonik itu gelombang bunyi di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Gelombang ini adalah gelombang yang dapat didengar oleh indera pendengaran manusia. Ya, karena pada gelombang ini biasanya gelombang yang digunakan untuk komunikasi manusia. Selanjutnya yaitu gelombang bunyi ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik ini memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz sehingga terlalu tinggi untuk pendengaran manusia. Akan tetapi bunyi ultrasonik ini masih dapat ditangkap oleh beberapa hewan, di antaranya ada kelelawar, kucing, katak, lumba-lumba dan sebagainya. Nah, maka sebenarnya tidak heran jika Nabi Sulaiman itu memiliki kemampuan yaitu dapat berbicara dengan hewan. Apalagi kemampuan tersebut merupakan ada campur tangan dari Sang Maha Pencipta. Namun secara ilmu pengetahuan sebenarnya itu mungkin saja apabila kita bisa mengikuti frekuensi gelombang bunyi tersebut. Jadi di atas 20.000 Hz. Kita bisa melatihnya sebenarnya itu. Kalau kita pengen melatih itu sebenarnya juga bisa, tapi ya tidak mudah itu ya melatih untuk memasukkan gelombang kita ya, gelombang pendengaran kita tuh di atas 20.000 Hz. Nah, selanjutnya yaitu
Apa sih pentingnya mengenalkan bunyi kepada anak usia dini? Ada 3 hal yang membuat bunyi itu penting ya untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu untuk melatih keseimbangan anak, keseimbangan otak anak maksud saya. Selanjutnya yaitu untuk melatih kreativitas anak. Dan yang ketiga yaitu untuk merangsang daya ingat anak. Yang pertama yaitu untuk melatih keseimbangan otak anak. Nah, otak pada dasarnya dibagi menjadi 2. Ada otak kiri dan otak kanan. Otak kiri memiliki kecenderungan yang sistematis, teratur, dan tertata. Sedangkan otak kanan itu memiliki kecenderungan yang dinamis, estetis, dan bebas. Maka 2 hal tersebut tentu akan sulit untuk menyeimbangkan. Yang satu teratur dan yang satu dinamis. Ya, maka akan sulit. Sehingga salah satu media yang bisa menyeimbangkan otak itu adalah dengan musik. Nah, kenapa kok musik bisa menyeimbangkan otak? Pada dasarnya musik itu merupakan media yang dinamis atau alat yang berbentuk dinamis. Dikatakan dinamis karena musik memiliki nada naik dan turun seperti itu terus, sehingga naik dan turun itu adalah hal yang dinamis. Nah, naik turunnya yang berkelanjutan itu akan dibaca oleh otak kiri yang bisa dianggap itu adalah hal yang teratur, naik turun. Nah, maka menjadi hal yang teratur sehingga bisa masuk ke otak kiri. Maka antara otak kanan dan otak kiri bisa menjadi sinkron. Seperti itu. Lalu melatih kreativitas anak. Bunyi itu merupakan salah satu fasilitas untuk menyalurkan daya imajinasi. Kita tahu bahwa anak itu memiliki daya imajinasi dan emosi yang masih sangat kuat. Maka dengan adanya musik dan bunyi, mereka emosi dan imajinasinya bisa diatur. Misalkan karena mungkin anak memiliki gerak yang begitu berlebih, kita menggunakan musik untuk menggerakkan tubuh mereka. Ya, mungkin musik A dia bergerak ke kanan, lalu musik B dia bergerak ke kiri, ya kan, secara teratur seperti itu sambil menggerakkan tangannya dan kaki. Ya, nah itu untuk melatih kedepannya agar bisa melatih kreativitas mereka. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu merangsang daya ingat anak. Kita tahu bahwa sifat dari otak kiri itu memiliki daya ingat yang sangat pendek, berbeda dengan otak kanan. Otak kanan itu memiliki daya ingat yang sangat panjang. Sehingga ketika kita menggunakan alat musik sebagai perantaranya, maka itu akan melatih kepekaan anak juga untuk menyimpan memori-memori itu di berkas otak kanan. Nah, sebagai contoh, kalau kalian nggak percaya, misal kalian bernyanyi, mungkin ada lagu baru, katakanlah Kartonyono Medho Janji seperti itu ya. Saya berani jamin, ya Kartonyono Medho Janji itu padahal sudah lagu bulan berapa itu ya, katakanlah sudah 1 tahun. Kalian masih ingat lagu itu? Coba misalkan saya tanya, rumus matematika, mungkin rumus aljabar, mungkin ya yang paling gampang saja rumus aljabar. Mungkin dari kalian yang masih hafal itu mungkin hanya 1 orang, 1 atau mungkin 2 orang yang masih ingat gitu ya. Nah, maka itu terbukti bahwa otak kanan itu lebih dapat mengingat daripada otak kiri. Sehingga saran saya jika kalian ingin mengingat atau menghafal suatu hal, itu lakukanlah dengan mengaktifkan otak kanan. Kalau saya biasanya dengan cara saya buat lagu, ya saya buat lagu, menghafal apa itu saya buat lagu biar lebih hafal saja. Jadi ada lagu notasinya siapa gitu saya masukkan, hafalan saya itu biar lebih gampang menghafal saja. Atau kalau enggak biasanya saya lukis ya.
saya lukis. Jadi misalkan saya menggambar apa gitu, saya letakkan di bagian kepala dan sebagainya. Itu untuk merangsang daya ingat saja. Oke ya, kita lanjutkan, yaitu metode peningkatan sensitivitas anak terhadap bunyi. Ya, jadi untuk melatih sensitivitas anak itu ada beberapa cara. Nah, di sini saya menyuguhkan 4 cara, yaitu yang pertama ada metode bermain, metode bernyanyi, metode eksperimen, dan metode eksplorasi. Yang pertama yaitu metode bermain. Nah, kita tahu bahwa anak itu pada dasarnya suka bermain, sehingga dengan metode ini ya mungkin sambil bermain ya. Jadi kita bisa mengajak mereka mungkin pada saat mereka mau ini ya, biasanya kan dalam kegiatan anak usia dini di TK, di KB itu kan biasanya mereka ada makan gitu ya. Nah, mungkin pada saat mau makan ya, mereka diajak dulu bermain ya, dengan cara mungkin mengeluarkan sendoknya lalu dipukulkan dengan garpunya. Nah, keluar musik apa di situ ya, mungkin dipukulkan dengan mejanya ya, dan seterusnya ya. Jadi itu diajak bermain dengan menggunakan alat musik yang berada di benda-benda sekitar. Oke, selanjutnya yaitu metode bernyanyi ya. Nah, untuk mengaktifkan atau untuk melatih sensitivitas, mungkin mereka bisa mengikuti lagu yang sudah ada ya. Misalkan ada lagu anak-anak, itu mereka diminta untuk mengikuti. Pertama mungkin dengan cara ada penyanyinya ya. Nah, mungkin yang berikutnya penyanyinya nggak ada, hanya notasinya saja, sehingga mereka diminta untuk karaoke seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu metode untuk melatih sensitivitas anak. Nah, selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen ini lebih kepada bagaimana kita bisa melatih anak untuk menggunakan atau membuat nada dari benda-benda yang ada di sekitar atau yang paling dekat dengan mereka. Ya, jadi misalkan tepukan ya, tepukan pertama atau kelompok pertama mungkin menggunakan tepukan biasa. Lalu kelompok kedua misalkan tepukannya bukan seperti tepukan pada umumnya, tapi tepukannya ditepukkan di paha misalkan. Nah, mungkin di kelompok yang ketiga bukan ditepukkan di paha, tapi ditepukkan di meja. Nah, itu bergantian maka akan membentuk suatu irama. Ya, lah irama tersebutlah yang akan melatih mereka terhadap kepekaan mereka terhadap bunyi. Oke ya. Selanjutnya yaitu metode eksplorasi. Metode eksplorasi ini lebih kepada langsung mereka diajak ke tempat yang ada alat musiknya. Misalkan mereka diajak ke tempat sanggar musik, atau mungkin diajak ke sebuah diajak ke taman budaya misalkan. Nah, di dalamnya ada alat-alat gamelan ya. Lalu anak diminta untuk menempati atau memilih salah satu alat musik ya, duduk di dekat alat musik tersebut ya. Lalu setelah itu nanti guru meminta anak-anak untuk secara bergantian memukul alat tersebut. Ya, ingat ya, jadi untuk anak usia dini itu sebenarnya yang bisa dipakai alat musiknya itu, saran saya itu ya hanya alat musik pukul. Kalau alat musik tiup, apalagi alat musik berdawai, itu saya rasa masih belum bisa. Kalau alat musik tiup saya juga kasihan karena mereka masih memiliki rongga dada yang masih sempit. Nah, nanti kadang bisa memunculkan penyakit asma juga. Jadi lebih aman ya alat musik pukul saja, perkusi ya, seperti itu. Oke ya, mungkin itu beberapa materi terkait sensitivitas anak, sensitivitas bunyi terhadap anak usia dini. Oke, biar lebih paham dalam membacanya, nanti materi ini akan saya share di Google Classroom, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan dalam pada grup
WA. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi